Not very good with people. If you don't start a conversation. Oke guys, selamat datang di channel saya. Saya akan membuat tutorial penginputan di Excel register KART dan ART. So, mohon disimak sampai selesai ya, biar bisa tahu cara penginputannya. Dan di sini kita punya beberapa sheet. Nah, ada sheet KART tahun awal sampai sekarang dan ART tahun awal sampai sekarang. Dan untuk pasien yang belum mendapatkan ART, kita inputnya di bagian pra-ART. Dan ketika si pasien sudah mendapatkan ART, maka akan dimasukkan di sini, ya, diinput di ART. Jadi semua pasien diinput di bagian ART, baik yang mulai pasien pertama kali masuk di layanan kita ataupun yang rujuk masuk. Input semuanya di KART. Oke. Dan untuk ART, kenapa bukan ARV? ART itu adalah antiretroviral terapi, ya. Kita mulai aja. Dan semua kolom-kolom ini baiknya kita input, ya, dilengkapi semuanya. Dan datanya ini dari mana datanya? Data ini dari ikhtisar perawatan, ya. Ikhtisar perawatan si pasien. Oke, mari kita mulai untuk input dengan data sementara aja atau contoh, ya. Oke, ini ada bagian penomoran. Dan misalnya si pasien ini dia dinyatakan positif dan datang ke layanan, ya, di PDP. Tanggal kunjungan hari itu adalah tanggal misalnya 20 bulan 1 tahun 2024, ya. Nah, artinya di tahun ini kita isinya 2024 dan bulan laporan di tanggal 1. Nomor rekam medik berdasarkan nomor rekam medik dari layanan, ya, rumah sakit ataupun puskesmas, klinik. Dan nomor reknas ini adalah nomor registrasi nasional. Satu pasien hanya satu nomor reknas saja. Jadi kalau si pasien ini dirujuk keluar pun dirujuk masuk, tetap dengan satu nomor reknas. Nama ini harus lengkap, ya. Misalnya nih, si pasien namanya Bintang Melati, ya. Bintang Melati. Ya, kalau misalnya sih si Bintang Melati ini namanya 3 huruf, ya. Tapi kita mau singkat nih, si Bintang Melati. Nah, atau si Bintang Melati ini kita nggak tahu nih nama tengahnya Melati. Jadi kita tahunya Bintang apa ya? Misalnya gua nih, ya. Misalnya nih. Nah, ini kalau misalnya kita nggak tahu nih nama tengahnya atau mau disingkat, kalau bisa singkatnya langsung aja di spasi, ya, jangan dipakai titik, langsung aja di spasi, karena nanti kalau pakai titik itu dia tidak berdasarkan format. Kalau misalnya kita mau migrasi ke si H2.1, jadi dihapus aja titiknya. Dan alamat rumahnya di mana? Misalnya Jalan Melati, Kelurahan Bunga, misalnya. Nomor teleponnya berapa, ya? 0812 123456, misalnya. Dan dia tanggal lahir adalah misalnya 9 bulan 12 atau bulan 1 tahun, misalnya dia kelahiran 90,
ya. Artinya umur si pasien ini yang kita input adalah berdasarkan tahun dimana dia dinyatakan positif dan masuk perawatan. Jadi umurnya adalah 1990 dikurangi 2024. Dia umur 34 tahun. Ya. Dan tentunya dia adalah seorang perempuan. Bisa input begitu dan bisa juga dipilih dari sini ya. Nah, kita masukkan di bagian kolom perempuan. Ya, dia umur 30-an, jadi di sini ya. Dan misalnya si Melati ini dia lagi hamil. Nah, isinya 1. Tapi kalau misalnya dia nggak hamil, isinya 0. Ya. Dan berat badannya misalnya 50, tinggi badannya 155. Statusnya dia sudah menikah. Tanggal konfirmasinya misalnya di tanggal 19 Januari atau disamakan aja 20 Januari 2024. Tempatnya di rumah sakit, misalnya rumah sakit A ya. Nah, ini untuk entry point si pasien ini kita dapatnya dari KIA karena dia lagi hamil dan diperiksa ternyata dia positif. Pendidikan misalnya dia SMA. Misalnya si pasien ini dia nggak lulus, misalnya dia SD tapi nggak lulus, tetap dikasih SD aja. SMP, SMA pun begitu. Dan misalnya dia belum bekerja, dan faktor risikonya dia misalnya heteroseksual. Dan untuk IO-nya juga disesuaikan dengan data ikhtisar perawatannya. Nah, ini contohnya misalnya si pasien ini ada kandidiasis dan ya, kandidiasis. Kita inputnya K atau pilih di sini aja. Pilih di sini K. Nah, tapi misalnya bagaimana kalau misalnya IO-nya ada lebih, ada 3 misalnya, bagaimana cara inputnya? Sedangkan di sini pilihannya cuma satu-satu. Cara inputnya adalah kita input K dan koma, dan misalnya ada diarenya dan meningitis misalnya. Tambah CR. Dan klik di luar dan klik OK. Dan tambahkan tanggal IO-nya, misalnya tanggal IO-nya sama ya, tanggal 20 yang kita ketahui. Nah, terapinya apa nih? Misalnya O3 atau fluconazole dan lain-lain. Itu kalau ada lagi tinggal di koma. Kotri misalnya. Koma apalagi. Nah, ini kotrinya ya, tanggal pemberian kontrinya tanggal berapa? Misalnya tanggalnya juga sama, 20. Dan tanggal screening TB. Nah, tanggal screening TB baiknya selalu untuk pasien di screening, sehingga kita bisa mengetahui si pasien ini dia positif atau negatif. Sehingga kalau misalnya positif, bisa diterapi dulu TB-nya, lalu lanjut dengan ARV berdasarkan dari dokter. Nah, misalnya nih si pasien udah di screening juga di tanggal yang sama dan hasilnya negatif, tinggal dipilih aja di sini ya, pilih di sini dan kasih negatif. Tanggal memenuhi syarat. Tanggal memenuhi syarat ini adalah untuk syarat medis untuk ART. Jadi meskipun si pasien ini belum di ART, tetap harus diinput ya. Harus diinput karena nanti di LBPH ini wajib sama dengan total pasien di perawatan. Ya. Jadi misalnya tanggal 20 udah memenuhi syarat. Kita input aja, dan untuk
alasan memenuhi syarat, standar WHO-nya dia gejalanya ringan. Dan kalau misalnya di layanan nggak ada CD4, nggak di input juga nggak ada masalah. Kalau ada di input ya. Nah, si pasien ini dia belum ARV, ini dikosongin aja. Nah, ini untuk akhir follow up ya. Akhir follow up mulai ART. Sebelum mulai ART ya, ini khusus yang sebelum mulai ART. Misalnya nih si Bintang dia meninggal. Inputnya tanggalnya di sini, tanggal meninggal pastinya tanggal berapa. Penyebab meninggalnya apa? Namun kalau untuk tanggal kunjungan akhir follow up, ini adalah ketika si pasien setiap bulan datang ke layanan untuk ambil fotri ya, Tapi 3 bulan berturut-turut berikutnya dia tidak datang ambil obat. Ya, 3 bulan berturut-turut artinya itu dia sudah masuk di LFO. Jadi kita input adalah tanggal terakhir dia datang ke layanan. Misalnya Februari dia datang lagi. Tanggal 20 Februari 2024 dia udah balik ambil obat. Tapi Februari, Maret, April, Mei dia nggak ambil obat. Berarti Mei, Juni nggak datang lagi. Berarti kita mundur ke belakang. Berarti kita inputnya tanggal 20 Februari 2024. Nah, tapi kalau misalnya si pasien ini dia dirujuk keluar ke layanan lain tanpa ARV, berarti kita inputnya di sini. Ya, mungkin dia mau kuliah atau apa. Nah, kita inputnya di sini. Tanggal pasti rujuk keluarnya. Tapi misalnya nih si pasien sudah keluar, kita rujuk dan dia kembali lagi tanpa ARV, kita inputnya di sini ya. Jadi tinggal dilanjutkan aja. Nah, untuk kelompok populasi khusus ya ini harus diinput, harus diisi ya. Wajib diisi. Nah, ada penasun, WPS, waria, LSL, ODA dengan pasien negatif, pasien TB, pasien hepatitis atau tidak ada. Ya. Jadi misalnya nih kalau si pasien dia sudah menikah dan di screening pasangannya dan hasilnya negatif, berarti kita pilih yang ini ya. Tapi kalau si pasien ini tadi kan TB-nya hasilnya negatif, artinya dia nggak TB. Jadi kita pilih aja yang ini. Kalau misalnya si pasien nggak ada populasi khusus, harus ada inputannya. Dan NIC juga wajib untuk diisi. Yang harus dijadi perhatian adalah setiap 6 digit pertama itu spasi, dan berikutnya 6 digit kedua itu spasi, dan 4 digit terakhir juga spasi. Ya, misalnya 3, 2, 1, 5, 1, 3, spasi, 1808, 83, spasi, 004 ya. Nah, 6 angka pertama itu adalah kode provinsi, kota atau kabupaten, dan daerah. Selanjutnya adalah tahun lahir, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Dan 4 angka terakhir atau 4 digit terakhir adalah kode urutan dari Dukcapil ya. Tapi kalau untuk penginputan khusus untuk register KRT ini, misalnya kita punya pasien ini belum diketahui NIC-nya, tapi kan karena harus diinput, berarti kita bisa berdasarkan tanggal lahirnya ya, tanggal lahirnya. Misalnya gini, caranya gini ya. Ini saya biasanya kalau input dimundurin aja.
Misalnya nih si pasien dia tinggal kode-kode wilayahnya 3215 13 spasi. Dan karena si perempuan ini, si pasien ini adalah perempuan, dan untuk membuat nick ini, kode khusus untuk perempuan adalah tambahkan 40 ya. Kode khususnya 40 ditambah tanggal lahir. Jadi 40 tambah 9 artinya 49. Tapi khusus untuk laki-laki, dia nggak pakai 40, jadi langsung saja 09. Khusus perempuan tambahkan 40 ya. Jadi 49 01 90 pasti. Dan misal si pasien ini karena kita yang buat nih sementara, tambahkan 9 di pertama, 9001 ya. Dan misalnya ada pasien yang kedua, kita nggak dapat lagi nicknya, buatnya sama ya. Misalnya ini pasien kedua, berarti di sini kita 2 gitu, dan seterusnya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk nomor registrasi VCT atau VC, ini adalah inputnya 4 huruf depan nama ya, dan berikutnya tanggal lahir. Jadi kita buatnya BINT tahun lahir, bulan lahir, dan tanggal lahir. Ya, jangan terbalik ya. Nah, kalau sudah, kita input lagi untuk hasil penelusuran pasien. Inputnya di sini ya. Nah, karena dia masih masuk perawatan, kita klik yang ini. Tapi kalau si pasien udah ARV, kita pilihnya yang ini. Tapi karena dia masih perawatan, pilihnya ini ya. Oke, kita kembali ke nomor rekamedik. Nah, nomor rekamedik ini adalah dari layanan. Kalau misalnya si pasien belum mendapatkan nomor rekamedik, kita menggunakan nomor registrasi VCT yang ini ya. Jadi ini copy aja dan tempelkan di bagian sini. Oh iya, kalau untuk copy paste, misalnya ya, kita copy paste. Pakainya yang ini ya, yang value 1, 2, 3 ini ya. Nah, untuk nomor rekamediknya, kita buatnya berdasarkan reknas dari layanan. Ya, 4 digit pertama adalah kode layanan rumah sakit, 4 digit kedua adalah nomor urut pasien. Gitu ya. Jadi misalnya nih, layanannya 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, spasi, maaf bukan spasi tapi tanda tambah ini ya, tambah sambung. Dan kodenya 001. Nah, misalnya nomor reknasnya ini ya. Oke. Dan oke, sampai di sini aja dulu untuk ART ya. Mungkin nanti terlalu panjang kalau saya lanjut di ART. Jadi nanti untuk ART kalian bisa nonton video berikut. Not very good with people. If you don't start a conversation,